Kalau kalian termasuk orang yang suka mengambil risiko dan orang yang berani menerima risiko, tentu kalian bisa memilih cara yang kedua dan cara yang ketiga. Semua contohnya ada di sini, baik yang berhasil maupun yang tidak. Mari kita prediksi bagaimana peluangmu lolos SNMPTN 2021. Seperti apa caranya? Yuk kita simak. Sebelumnya, yuk subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya. Saya juga berbagi informasi setiap hari lewat Instagram menuju PTN, silahkan di follow. Mungkin kalian bertanya, apakah peluang lolos SNMPTN itu bisa diketahui sebelum pengumuman? Kalau pertanyaannya adalah diketahui dan tidak, tentu saja tidak bisa diketahui. Namun dengan data-data yang ada, kita bisa membuat prediksi tertentu dengan asumsi-asumsi dan indikator-indikator. Ini disclaimer, penting sekali saya sampaikan bahwa sampai pada pembahasan ini, yang pertama, kalian sudah saya anggap paham dengan teknis pemilihan prodi dan strategi pemilihan prodi dan PTN. Karena saya sudah paparkan itu pada 2 video sebelumnya, silakan kalian simak di channel YouTube saya. Di channel YouTube saya itu sifatnya berseri ya, jadi harus ditonton keseluruhan agar informasimu dan strategimu lengkap. Yang kedua, ini juga penting, lolos dan tidaknya kita itu kan kehendak Tuhan, Kak. Itu betul sekali dan saya tahu, saya pun percaya dengan kehendak Tuhan. Di sini kita sedang ingin mengolah logika matematika kita sebagai anugerah ilmu yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kita tidak sedang berdebat soal takdir Tuhan. Kita berada pada posisi yang sepemahaman. Itu fix ya. Oke, setelah nonton tayangan ini, kalian nanti tulislah di komentar kira-kira peluang kamu besar atau kecil, atau langsung aja kalian tuangkan dalam bentuk persentase. Mari kita ungkap data yang pertama. Jumlah peserta SNMPTN tahun 2020 adalah 561.520 peserta. Yang diterima 96.496 peserta. Peluang lolosnya adalah 17,18% atau 0,1718. Artinya dengan data ini kalian punya kans 17,18% untuk lolos, atau setidaknya kalian harus mengalahkan berapa orang? 5,8 orang. Dengan hitungan kasar, setiap satu pesaing yang dapat kalian singkirkan, kalian telah merebut 17,18% peluang dari mereka yang kalian singkirkan itu. Nah, hitungan akhirnya kira-kira jadi begini ya. 5,8 kali 17,18% sama dengan 99,66%. Peluang kalian dari 17,18% akan berubah menjadi 99,66%. Setidaknya maksimal angka itu ya. Nah, yang menarik masih ada sisa 0,34%. Yang 0,34% itu apa? Itu akan masuk bagian akhir paparan ini. Ini hitungannya setengah cocok logi tapi sangat rasional. Baik, mari kita lanjutkan. Kalian saya kasih 3 tawaran cara untuk memaksimalkan peluang lolos. Atau jika tidak maksimal, minimal kalian bisa membuat probabilitas lolos kalian sendiri. Pertama adalah cara terukur. Yang kedua adalah cara nekat. Dan cara yang ketiga adalah cara konyol. Konyol ini adalah kata yang saya pilih ya. Kalau kalian tidak setuju, silakan pilih kata-kata sendiri yang menurut kalian pas. Kadang konyol pun bisa berbuah berhasil. Nanti kita lihat datanya. Oke, sekarang saya akan coba untuk memaparkan cara yang pertama, yaitu cara yang terukur. Cara ini saya anggap cara yang paling ideal dipakai. Apapun jenis seleksi, termasuk SNMPTN, pasti punya indikator-indikator penilaiannya. Kalian wajib bersyukur. Karena apa? Karena tahun ini LTMPT semakin buka-bukaan, semakin eksplisit dalam menjelaskan indikator-indikator penilaian SNMPTN. Apakah indikator itu? Yaitu 1, indeks sekolah, yang kedua adalah indeks siswa, dan yang ketiga adalah aspek sekolah. Mari kita lihat satu persatu indeks sekolah itu apa saja. Indeks sekolah meliputi 1, alumni SNMPTN di PTN tujuan 3 tahun terakhir. Data ini bisa kita akses dengan cara kita menghubungi guru BK. Datanya ada dan ini bisa diukur.
Yang kedua, alumni SBMPTN di PTN tujuan 3 tahun terakhir. Data ini juga ada di guru BK. Kita bisa memanfaatkannya dengan menanyakan langsung kepada guru BK kita di sekolah kita masing-masing. Yang ketiga, peringkat UTBK 2020 dalam top 1000 UTBK TPS tahun 2020. Data ini juga ada. Silakan kalian cek di web ltmpt.ac.id. Indeks sekolah yang keempat, yaitu prestasi alumni di kampus tujuanmu melalui IPK alumni atau indeks prestasi kumulatif. Nah, ini mungkin yang sulit kita tahu ya. Mungkin iseng-iseng bisa kalian tanya kepada kakak kelas kalian secara random tentang IPK-nya berapa. Kalau di atas 3, tentu itu sebuah peluang yang makin bagus. Nah, kalau nggak berani atau tidak punya akses untuk bertanya, ya sudah, kita tidak perlu tahu aspek yang keempat ini, yaitu aspek prestasi alumni. Yang kelima yang tidak kalah penting adalah ada tidaknya alumni kalian yang diterima SNMPTN 2020 tapi tidak dimasuki. Ini tentu akan berakibat pada kuota diterima SNMPTN untuk sekolah kalian yang tentu saja akan kalian rasakan dampaknya. Yang keenam adalah akreditasi sekolah kalian. Apakah A, apakah B, atau apakah C. Itulah 6 komponen indeks sekolah yang akan mempengaruhi peluang lolos kalian tinggi atau rendah. Perlu dicatat ya, Prof. Budi Widyobroto selaku Ketua Pelaksana LTMPT menyampaikan, poin 1 dan poin 2 pada indeks sekolah, LTMPT hanya bersifat memberi data pada PTN. Nah, data itu dipakai atau tidaknya, data 3 tahun tersebut akan dikembalikan ke PTN. Nah, itu nanti prerogatif dari masing-masing PTN apakah memakai 3 tahun ataukah tidak. Untuk itu langkah paling aman ya, silahkan gunakan alumni 1 tahun terakhir saja, yaitu yang tahun 2020. Itu pasti dipakai oleh PTN karena masuk dalam komponen indeks sekolah. 6 indeks sekolah sudah saya sampaikan. Sekarang kita masuk ke indeks yang kedua, yaitu indeks siswa. Disinilah peran kita. Yang pertama adalah tinggi rendahnya nilai rapot kita. Yang kedua, peringkat paralel terhadap siswa setiap prodi kalian. Sesama IPA, sesama IPS, sesama bahasa, dan seterusnya. Kalau untuk yang SMK ya sesama prodi kalian. 3, kepemilikan prestasi lainnya yang qualified, yang ditunjukkan dengan sertifikat. Dan yang keempat adalah kualitas portofolio yang dibuat khusus untuk prodi rumpun seni dan olahraga. Yang bukan jurusan seni dan olahraga tentu tidak perlu mengunggah portofolio. Aspek yang terakhir yang menjadi penentu peluang adalah masalah kewilayahan. Memilih PTN sewilayah ataukah lintas wilayah. Saya akan sajikan data tentang sebaran diterima sebuah prodi PTN dalam sebuah wilayah. Ini adalah salah satu prodi di PTN yang ada di Jawa Barat. Data terakhir tahun 2018 ya, ini data yang saya terima 2018. Karena ini PTN-nya dari Jawa Barat, yang diterima dari Jawa Barat adalah 40 siswa. DKI Jakarta ada 6, Sumatera Barat ada 3, dan ada dari satu provinsi yang sama sekali tidak diterima SNMPTN. Jadi ini adalah bukti bahwa lintas wilayah itu perlu kalian pertimbangkan. Setidaknya bagi kalian yang tidak memiliki tradisi alumni atau tidak memiliki prestasi UTBK TPS 2020, pertimbangkan apakah mau lintas wilayah apa tidak. Paling aman pilihlah PTN yang sewilayah. Kalau ingin membuat probabilitas lolos, ya maksimalkan 11 aspek itu. Ini adalah bagaimana cara menghitung peluang lolos dengan metode yang pertama atau cara yang pertama, yaitu cara yang terukur. Jika kita ingin mempresentasekannya ya, anggap saja cara ini punya efektivitas 85%. Setidaknya pada berbagai laporan di Instagram menuju PTN, mayoritas mereka yang lolos mengaku memakai strategi yang pertama ini, yaitu strategi yang terukur. Oke. Sekarang kita akan menuju ke cara yang kedua. Mungkin ini lebih kepo lagi kalian. Karena apa? Karena yang kedua ini adalah cara nekat. Cara nekat itu seperti apa? Ini tentang kejelian dan mentalitas kalian. Cara ini tentu saja cara yang perlu dihargai dengan sebuah risiko tersendiri.
Risikonya tentu lebih tinggi daripada cara yang pertama. Terlebih dahulu saya akan sajikan data berikut ini ya. Dari 10 PTN ini ada di mana UI, ITB, UNER, ITS, dan IPB. Tidak ada dalam 10 besar. Memang masih ada UGM dan UB sebagai PTN klaster 1 dalam daftar PTN peminat terbanyak. Namun tidak serta-merta ternyata PTN favorit kebanjiran peminat. Ini yang sangat unik. Nah, ini fenomena apa ya sebenarnya? Inilah yang disebut sebagai kejelian dan mentalitas tadi. Ini erat kaitannya dengan yang Ketua LTMPT sampaikan sebagai kecenderungan perilaku peserta SNMPTN setiap tahunnya. Kadang-kadang bersifat unpredictable. Nanti ya, saat web ltmpt.ac.id itu udah resmi dibuka, saat melihat daya tampung dan jumlah peminat di web tersebut, pasti kalian akan membuat pertimbangan apakah akan memilih prodi itu atau tidak. Nah, perilaku pertama biasanya peserta akan merasa insecure dan kemudian tidak berani memilih prodi tersebut di PTN-PTN yang favorit pertama tadi. Yang kedua, sekalipun nilai mereka sebenarnya tinggi, mereka lebih ingin bermain aman dengan memilih prodi atau PTN yang lebih menawarkan peluang. Akhirnya mereka memilih PTN favorit kedua dengan meninggalkan PTN favorit pertama. Nah, calon peserta SNMPTN ternyata yang berpikir seperti itu banyak sekali. Dan itu terjadi pada tahun 2020. Jadilah PTN favorit kedua banjir peminat. Sehingga banyak peserta nilai tinggi justru saling bersaing di PTN-PTN itu. Walhasil, persaingan menuju PTN favorit kedua ini jauh lebih ketat daripada PTN favorit pertama atau PTN-PTN klaster unggulan. Ini yang menarik, ada sebagian calon peserta yang jeli dan menggunakan kadar kenekatannya dengan tetap memilih PTN-PTN favorit 1. Sekalipun nilainya kalah tinggi dibanding peserta lain yang memilih PTN favorit 2. Sekedar informasi, setiap PTN itu terkena aturan. Aturan apa? Aturan pemenuhan pagu SNMPTN. Jadi tidak mungkin mereka menolak semua peserta meskipun nilai minimal yang ditargetkan itu tidak tercapai. PTN favorit tetap akan menerima mereka yang dirasa qualified diterima meskipun standar nilainya sedikit lebih rendah dari patokan awal. Nah, cara kedua ini bisa kalian pakai. Tentu berisiko tinggi, lebih tinggi daripada cara yang pertama. Dan kalian harus siap dengan risiko tersebut. Jika dibuat hitungan kasar ya, efektivitasnya sekitar 15-18%. Dari laporan di Instagram menuju PTN, ada sebagian kecil yang memakai cara ini. Ada yang berhasil, ada juga yang kurang berhasil. Nah, mungkin cara yang ketiga, ini adalah cara yang paling ekstrim. Saya sebut sebagai cara konyol. Ini konyol dalam arti positif tentunya. Atau mungkin saya ganti aja istilah konyol menjadi total pasrah gitu ya. Cara yang ketiga yang saya maksud adalah ya udah, gak pakai strategi apapun, tidak pakai pertimbangan khusus. Hanya modal ingin dan nanti kita akan melihat apa yang akan terjadi. Ini bukan tanpa data. Saya pernah dapat komentar dari kakak kelas kalian, nilainya tidak terlalu tinggi, tidak ada alumni, dia sertifikat yang ia lampirkan apakah qualified ataukah tidak. Pokoknya dia masukkan semua, dia unggah aja. Kalau tidak salah, dia ini lolos di UB Teknik Pengairan. Nah, yang mengejutkan dengan nilai rata-rata hanya sekitar 78-79 saja. Judul videonya ada di video YouTube channel saya. Judulnya adalah Cara Memilih Prodi SBMPTN 2019 Tanpa Strategi. Judulnya memang SBMPTN, tapi itu isinya adalah pengalaman tentang SNMPTN 2019. Cara terakhir adalah cara yang paling tinggi resikonya. Efektivitasnya ya antara 5-8%. Itu juga karena ada faktor X, yaitu persentase di awal video tadi atau yang saya bahasakan dengan faktor 0,34%. Kalau kalian memakai cara yang kedua dan cara yang ketiga, kalian harus siap dengan semua risikonya.
Kalau misalkan berhasil ya disyukuri, kalau kemudian gagal, kalian jangan pernah merasa bersalah, merasa menyesal, apalagi menangis. Karena kalian mengambil risiko tinggi. Istilahnya dalam bahasa ekonomi atau dalam bahasa bisnis, high risk, high return, low risk, low return. Kalau kalian ngerasa bukan orang yang bertipe suka mengambil risiko, maka silakan kalian pakai cara yang pertama tadi, yaitu cara yang terukur. Kalau kalian termasuk orang yang suka mengambil risiko dan orang yang berani menerima risiko, tentu kalian bisa memilih cara yang kedua dan cara yang ketiga. Semua contohnya ada di sini, baik yang berhasil maupun yang tidak. Baiklah, silakan kalian menggunakan cara yang mana. Kalau menggunakan cara yang pertama, silakan kalian tulis berapakah persentase kelulusan kalian jika menggunakan cara itu. Demikian video kita kali ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Kalau misalkan ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan create your future. Selamat mendaftar SNMPTN 2021, semoga kalian lolos. Amin.